Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Semoga sehat selalu dalam kondisi masih di rumah, pandemi seperti ini, belajar online. Ya, ketemu lagi dengan saya di pelajaran animasi 2 dimensi. Nanti kita akan belajar untuk kompetensinya itu material pada objek sederhana 3 dimensi. Sebelum saya masuk ke materinya, ya, jangan lupa absen di live chat. Oke? Ya. Sehat selalu ya. Sebelumnya kan sudah belajar untuk materi pemodelan objek 3 dimensi dengan Pak Dodi, ya. Sekarang saya lanjutkan di materinya, material pada objek sederhana 3 dimensi. Sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Oke, sekarang kita mulai untuk kompetensi dasarnya dulu ya. Kita belajar apa sih? Oke, sekarang kita lihat kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini kita belajar tentang memahami material pada objek sederhana 3 dimensi. Indikatornya apa untuk pencapaian kompetensinya? Di sini kita akan memahami material pada objek sederhana 3 dimensi. Yang kedua, menjelaskan material pada objek sederhana 3 dimensi. Untuk mengaplikasikan material pada objek sederhana 3 dimensi, itu kompetensi dasarnya, indikator pencapaian kompetensinya, ini mengaplikasikan material pada objek sederhana 3 dimensi, serta menerapkan material pada objek sederhana 3 dimensi. Terus setelah kita lihat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kita akan lihat lagi tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran material pada objek sederhana 3 dimensi di sini, yang pertama, memahami material pada objek sederhana 3 dimensi. Yang kedua, menjelaskan atau peserta didik ya, siswa dapat menjelaskan material pada objek sederhana 3 dimensi. Yang berikutnya, yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan material pada objek sederhana 3 dimensi. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan material pada objek sederhana 3 dimensi. Oke, sekarang kita masuk ke materinya, material pada objek sederhana 3 dimensi. Nah, sebelumnya di sini saya ingin mengingatkan kembali sebelumnya, di mana kalian sudah belajar tentang pemodelan objek sederhana 3 dimensi di materi sebelumnya. Di situ juga telah disinggung tentang tekstur ya. Nah, di situ tentang material-materialnya sudah dipraktikkan. Nanti untuk kompetensi keahliannya itu bisa kalian lihat lagi di video pembelajaran sebelumnya yang disampaikan oleh Bapak Dodi. Ya. Nah, material 3 dimensi. Dengan keberadaan material, seorang animator dapat menyimulasikan tekstur, ya, refleksi, dan efek-efek lain secara tepat dan juga terarah. Ya, jadi dengan material ini animator menyimulasikan, ya. Jadi misalkan bentuk kayak tembok, ya, teksturnya, refleksinya, pantulan cahaya dan lainnya, serta efek-efek lainnya, bayangan dan lainnya, itu secara tepat dan juga terarah. Ya, jadi kan kalau kita nonton film-film 3 dimensi, misalkan kayak Upin Ipin, ya, contoh lagi kalau di Indonesia Keluarga Abdul Somad,
contoh Sopo Adi dan Sopo Jarwo, ya. Nah kita lihat itu gentengnya bener-bener seperti genteng, ya, dari teksturnya, materialnya, ya, bener-bener ada kayak lumutnya, ya, jadi bekas airnya kelihatan. Nah, misalkan kita lihat dindingnya, teksturnya benar-benar atau sesuai dengan materialnya dinding, ya. Di situ juga ada bekas kayak cipratan kotoran atau tanah gitu ya. Terus kemudian ada coret-coretan dan lainnya. Nah, kita lihat juga di lantai atau tanah gitu ya. Pada saat mereka bermain di Adi Sopo Jarwo atau mungkin di Upin Ipin yang masih sering ditampilkan, ya. Itu kita lihat tekstur tanahnya benar-benar seperti tanah. Nah, itulah material 3 dimensi. Ya. Contoh baju. Kita pakai baju apa? Misalkan karakternya nanti pakai baju kaos, berarti nanti kita bentuk, kita gunakan materialnya bentuknya kaos atau kemeja seperti ini, batik dan lainnya. Ya. Nah, berbagai bentuk atau jenis material dapat dijumpai pada aplikasi perangkat lunak 3 dimensi. Nah, untuk software saya serahkan ke kalian lebih enak menggunakan atau familiar menggunakan software yang mana, silakan ya. Tapi kalau kemarin sudah saya sarankan kalau untuk yang free atau tidak berbayar bisa kita menggunakan yang namanya 3D Blender ya untuk softwarenya. Tapi kalau memang Pak, saya punya software lisensi, misalkan Autodesk 3D Max, misalkan yang terbaru berapa? Contohnya kalau saya pakai misalkan 2017, silakan. Atau masih yang lama 2010 atau yang 3D Max 8, 9, monggo. Ya. Jadi untuk kondisi seperti ini pandemi, saya tidak mewajibkan menggunakan software fokusnya kemana, ya. Disesuaikan dengan perangkat yang kita punya ya, dari hardware-nya, dari menunjang apa tidaknya, itu juga perlu kita perhatikan. Oke. Nah, terus jenis-jenis material. Nanti kita lihat di sini ada 3 dulu. Maksudnya dari tipe materialnya ya. Yang pertama dari 3 tadi adalah material type-nya atau tipe materialnya. Nah, di sini juga ada beberapa yang banyak digunakan. Salah satunya adalah Advanced Lighting Override. Ya. Apa itu? Berbagai bentuk atau jenis material dapat dijumpai pada aplikasi perangkat lunak 3D dengan menunjukkan cara aplikasi material standar yang memiliki fungsi memberi warna atau menempelkan foto pada permukaan benda yang bersangkutan. Jadi tipe materialnya apa nih di Advanced Lighting Override? Jadi dari sisi cahayanya juga, ya. Contoh di sini, misalkan kalau kita menggunakan 0,6 dia agak gelap, ya. 1,0 dia udah lightingnya sudah mulai kelihatan. 2.0 dia lebih bercahaya lagi kelihatan. Sama seperti kalau kita foto, gitu ya, exposure-nya dan lainnya itu bisa kita atur, gitu ya. Itu Advanced Lighting Override. Oke, Pak Ramlan lanjut ya. Oke, kita lanjut material type yang kedua atau berikutnya. Ini adalah blend. Kita bisa melakukan apa? Mencampurkan 2 material secara bersamaan. Jadi maksudnya apa? Contoh ini teko, kemudian kita buat dia itu transparan dari kaca. Nah, material kaca kita buat tambahkan dengan transparannya. Jadi kita mencampurkan 2 material.
ya. Kan ada tuh ya, apa namanya, kayak seperti teko gitu lah ya, atau pot gitu ya. Terus kemudian dia transparan tapi terbuat dari kaca, gitu ya. Oke, untuk berikutnya tipenya composite. Nah, kalau tadi blend itu dua material dicampurkan. Kalau ini bisa materialnya banyak, jadi campur aduk. Nah, di sini bisa kita atur. Maksudnya gimana sih, Pak? Tadi kaca, tapi ada bunga-bunganya. Nah, kita tambahkan lagi. Oh, ditambahkan lagi di situ ada nama kita. Tambahkan lagi untuk materialnya. Jadi campuran kacanya, kemudian ada bunga-bunga, tapi dia transparan, ada nama, misalkan merek atau nama kita. Atau mau ditambahkan lagi teksturnya seperti kayak ada selain bunga-bunga, ada tekstur apa namanya abstrak. Nah, itu bisa kita tambahkan, ya. Nah, itu composite di dalam tipe material. Selanjutnya tipenya apa lagi, Pak? Oke, kita lihat. Oh, ada namanya double slide. Jadi terdiri dari dua material, satu di depan ya, dan yang satunya di belakang atau di dalam. Ibaratnya di luar dan juga di dalam. Double slide. Itu contohnya. Kita bisa lihat seperti apa ya? Tong atau tempat suatu ya, tempat sampah juga mungkin bisa ya. Nah, tapi di dalamnya kita buat itu kotak-kotak. Sering kan kita lihat satu wadah antara tekstur atau si material di luar sama dalamnya itu berbeda, ya. Nah, itu contohnya di sini bisa kita buat dalam software 3D. Salah satunya tadi 3D Max ya, yang punyanya Autodesk atau 3D Blender. Oke, itu double slide. Oke, kita lanjut lagi. Yang sering digunakan material type-nya apa lagi? Ink and paint. Apa itu? Membuat efek kartun dengan shading dan juga border tinta. Ya, jadi contohnya di situ ada orang bermain pedang ya, bentuk di shadingnya. Jadi seperti ada bayangan atau ada kayak kan warna nggak satu full gitu ya. Tapi ada yang gelap, ada yang terang. Nah, itu kita bisa main di sini di shading ya, itu ink and paint. Ya. Nah, di situ contohnya juga ada ular ya, ada bayangannya. Kemudian ada yang dia di situ kita lihat kalau namanya kita melukis kan nggak satu warna, tapi di situ bagaimana ada warna gelap, ada warna terang, ada gradasi dan lainnya. Disinilah kita manfaatkan untuk ink and paint. Oke, saya lanjut lagi untuk tipe berikutnya, Lightscape. Di sini mendukung ekspor dan impor data dari produk Lightscape. Ya, oke, ini untuk lebih enak nanti pas praktek ya. Biar lebih jelas untuk Lightscape-nya biasanya berhubungan dengan tadi pencahayaan ya. Nah, matte ya atau shadow menampilkan material yang memiliki bayangan. Contoh tadi teapot di sini ya. Teapot di sini kita kasih bayangan. Posisinya di mana? Oh, lighting-nya berarti kalau saya lihat dari posisi saya di sini, ya lightingnya cahayanya dari atas kanan. Kemudian berarti bayangannya kan ada di bawah kiri, ya. Nah, ini bisa kita atur, gitu, ya. Itu untuk matte shadow, menampilkan material yang memiliki bayangan. Oke, lanjut lagi. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya.
tinggal kita praktekkan. Ya, Pak, bingung kalau nonton aja. Iya, nanti kalau mau bertanya, monggo silakan di grup kita, ya, boleh di GCR atau yang di grup Telegram, ya, atau mau langsung pesan pribadi juga silakan, ya. Tapi untuk materi gitu, ya. Tipe material berikutnya, morpher. Morpher di sini menggabungkan material dengan morpher modifi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia materialnya bisa kita gabungkan, kemudian ada beberapa contoh di sini, ya. Lebih jelas nanti dipraktekkan lah, ya. Karena kalau di sini nggak tahu perbedaannya di mana. Oke? Nah, kalau ini kelihatan, ya, mengkilap gitu, kilau, ya. Nah, ada bayangannya juga. Ini ray trace. Wah, keren ya Pak ya, kayak gundu planet. Kalau zaman saya tuh ini kayak gundu-gundu planet gitu, ya. Jadi dia apa ya? Bisa mantul gitu, ya. Bisa seperti kaca, gitu ya. Oke, lanjut. Sel ini terdiri dari material yang sudah dirender menjadi satu tekstur, ya, sebaik material awal atau asli. Nah, ini misalkan dia awalnya kita mau buat bolong gitu, ya, terus kemudian kita render, wah ini ternyata kelihatan aslinya seperti ini, ya, ada kayak lubang, contoh di sini kayak lubang gitu ya, atau bolongan. Ya, ini contoh untuk penggunaan sel. Oke, lanjut lagi. Select atau selak di sini mencampur dua jenis material dengan mengaplikasikan material select. Nah, contoh di sini kayak apa ya? Beberapa material kita campur satu yang bentuk baru gitu. Ya, jadi ada campuran warna. Di sini contohnya ada satu donat warna-warni, ya, tapi teksturnya beda gitu loh, ya. Ada yang satu apa istilahnya satu warna gitu, ya, tapi dari atas ke bawah cuma nanti ada gradasinya. Ada yang kayak belang-belang gitu ya. Nah, itu bisa kita campur dengan select tadi. Oke, sekarang tadi material type, ya, jenis material berikutnya kita lihat sisi dari shadingnya, shadow, ya, shading type. Nah, di sini yang pertama adalah anisotropic. Apa itu? Digunakan untuk membuat permukaan yang non-sirkular. Misalkan untuk modeling rambut, kaca atau besi. Shading, ya. Sini contohnya seperti apa tuh tempat masak itu ada gitu ya. Nah, itu besi. Jadi benar-benar kelihatan besinya. Ada bayangannya, kemudian ada kayak kilauan gitu ya. Ada gaya gradasi benar-benar kayak kelihatan realnya. Padahal ini kita buat menggunakan 3D, ya, software 3D. Bisa Pak? Ya bisa, ya. Kita menggunakan material di sini logam. Kemudian kita lakukan tadi proses shading anisotropic. Ya. Oke. Shading type berikutnya blend. Ini digunakan untuk membuat permukaan yang smooth, halus dengan banyak yang kecemerlangan atau tata cahaya yang gemerlap gitu ya. Jadi kayak ada cahaya yang seperti mantul. Itu blend. Kita lanjut lagi. Shading type berikutnya adalah metal, ya. Sini digunakan untuk membuat efek metalik, ya. Seperti kayak metal apa ya, besi gitu ya, aluminium dan lainnya. Oke,
Parameter lanjut lagi. Shading type berikutnya multi layer, digunakan untuk membuat highlight yang lebih kompleks dari anisotropik ya, dengan menggunakan atau memakai dua anisotropik. Misalkan ini contoh bikin ban ya, kita bikin kayak ban di situ. Oke ya. Nah, di situ ada besi, kemudian di situ ada bannya karet gitu ya. Nah, itu kita gabungkan multi layer. Ya. Jadi kelihatan ada apa namanya? Kalau di ban itu kan ada bunga-bunganya gitu ya. Nah, teksturnya lah gitu ya. Tuh dia. Bisa kita buat juga ada besi-besinya tengah ban itu, kemudian di bannya juga ada. Itu multi layer. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Kalau untuk teori secara teorinya atau pengetahuannya ya, tinggal nanti untuk mempraktekkannya. Kemudian ada lagi Orin Nayar Blend, digunakan untuk membuat permukaan matte atau matte ini seperti fabric atau terakota. Saya lanjut lagi. Pong digunakan untuk membuat permukaan yang smooth ya, halus, misalkan kayak lonjong tapi dia halus, kemudian kayak ada pantulan cahaya gitu ya. Karena kan kalau kena cahaya tidak semuanya kena bias begitu aja ya. Nah, sini kita bisa menggunakan pong dengan banyak gemerlap atau kecemerlangan tadi, tetapi tidak menghasilkan highlight dengan baik ya. Nih contoh untuk pong ya. Misalkan kita menemukan tengkorak di dalam ruangan yang agak gelap, cahayanya sedikit. Nah, kita bisa atur di sini. Ya, kan nggak mungkin cahayanya semua kelihatan. Oke. Shading type berikutnya Strauss, digunakan untuk membuat permukaan metalik dan juga non metalik. Ya, non metalik kan bisa kaca dan lainnya. Nah, contohnya teapot ini ya terbuat dari kaca, dari metalik contoh. Bawahnya misalkan kaca. Nah, di sini kita bisa buat satu material ya, seperti dia bayangan tapi mantul gitu ya. Nah, contoh di situ seperti bola atau gundu ya, kalau saya bilang gundu planet tadi. Nah, kemudian di bawahnya seperti ada pantulan dari kaca, gitu ya. Itu terus. Saya lanjut lagi ya. Berikutnya apa lagi Pak? Translucent. Ini digunakan untuk mengukur tingkat translusensi saat cahaya jatuh menimpa dan diteruskan ke material. Nah, contoh kayak kita buat satu film, ya, ada orangnya kemudian dipantulkan, gitu, ya. Jadi kayak center, kemudian ada orang, kemudian ada backgroundnya yang kelihatan, gitu. Ini kayak saya di belakang ada, gitu ya. Nah, kita bisa buat dengan shading type-nya di sini translucent. Oke, saya lanjut lagi untuk shading type berikutnya. Oke, oh tidak ada, lanjut ke material komponen. Nah, material komponen di sini komponen material digunakan untuk mendeskripsikan berbagai properti visual dan optikal pada komponen-komponen dalam material standar. Ya. Kemudian meliputi komponen warna, kontrol highlight-nya, self illumination dan juga opacity-nya. Jadi nanti bisa full opacity-nya atau rendah, jadi kayak transparan. Gitu ya. Nah, material komponennya apa aja? Yang banyak digunakan di sini adalah yang pertama ambient, ya, warna objek di dalam bayangan.
Jadi contoh di sini ada bentuk berwarna sama kita buat satu bentuk bayangan ya. Tekstur cahayanya itu ada gelapnya, ada terangnya. Nah, kita gabungkan. Pertama kan dia terang semua. Tapi di gambar yang berikutnya atau ini di sini menggunakan pencahayaan. Pada saat digabungkan, nah kelihatan ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya. Misalkan sisi terangnya itu ada di sebelah atas kanan gitu ya. Terangnya itu ada di bawah ya. Agak ke bawah makin gelap gitu. Jadi itu contoh untuk penggabungan di sini ya, warna objek di dalam bayangan. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, diffuse di sini warna objek yang terkena cahaya secara langsung. Kayak ada highlight-nya gitu ya. Jadi pada saat kita sorot seperti kena cahaya, nah sisi sebelah situnya kayak kena cahaya sorot gitu, highlight ya. Sedangkan yang lain tidak. Nah, itu bisa kita atur dengan diffuse di sini. Ya. Jadi di sisi bagian mana saja yang kena lighting atau cahaya. Oke. Nah, kemudian filter. Warna yang ditransmisikan oleh cahaya kepada objek atau benda. Komponen warna filter tidak terlihat kecuali opacity material kurang dari 100. Ya. Jadi kalau opacity-nya dikurangin, nah kelihatan dia seperti tembus pandang. Ya. Contohnya misalkan kayak untuk bentuknya gelas atau kaca ya, plastik. Nah, itu bisa kita buat seperti tembus pandang. Kalau bola di sini kayak bola-bola gundu, tapi yang gundu yang bukan planet ya, gundunya gundu yang kaca, yang di tengahnya cuma ada sedikit tekstur gitu, ya. Oke, jadi itu jenis material dari komponennya, ya. Yang berikutnya lagi spekular, warna yang memiliki shiny highlight, ya. Nah, ini contohnya ada yang warnanya kuning, highlightnya jadi kelihatan kuning gitu ya. Kemudian ada yang agak gelap gambar bawah, kemudian yang agak terang lagi di gambar sebelah kiri. Oke, itu jenis-jenis material. Oke ya. Jadi untuk yang material di sini secara teorinya ya ini saya sampaikan, ini bisa kita praktekkan baik di 3D Blender maupun di 3D Max ya. Atau yang di lainnya juga mungkin sama. Cuman yang dua ini yang sering saya pakai ya, baik di Autodesk 3D Max ataupun yang di 3D Blender. Nah, untuk penggunaannya bagaimana Pak? Itu sebenarnya sudah dibahas di materi sebelumnya ya, pemodelan objek 3 dimensi, pemodelan objek sederhana 3 dimensi ya, yang sudah dijelaskan atau disampaikan oleh Pak Dodi. Jadi biar lebih detailnya lagi nanti bisa kalian coba di softwarenya. Ya, jadi materi untuk hari ini tentang objek sederhana, material di objek sederhana 3 dimensi ya. Saya sudah jelaskan tadi sampai sekian dulu ya. Jangan lupa untuk lebih diperdalam lagi, belajar terus ya. Jangan lupa softwarenya juga yang kalau pakai Autodesk lisensi biar nanti update dan sebagainya lebih mudah ya, dan ikut program pemerintah. Jadi jangan sampai kita menggunakan barang yang ilegal gitu ya. Tetap belajar di rumah giat walaupun kondisi Pak belajar online terus ya, bosan di rumah, tetap kita jaga kesehatan, itu yang paling utama.
uh, apa namanya jaga kesehatannya dan jangan kemana-mana, jangan sampai kita tertular gitu ya, apalagi orang tua kita tertular karena kita gitu. Makanya kita di rumah aja. Itu ya. Jadi sekian dulu dari saya untuk materi hari ini tentang material objek sederhana 3 dimensi. Sekian dulu. Kalau misalkan nanti mau tanya-tanya bisa langsung ke saya lewat grup ya di Telegram atau langsung WA saya atau di Google Classroom. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.